Tumpahan bensin sambar busi motor, warung di Bojonegoro ludes terbakar. Masjid Supangat Tuban dibobol maling, kotak amal hingga kompor raib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Sebuah warung semi permanen di Kabupaten Bojonegoro ludes terbakar pada Sabtu sore. Kebakaran tersebut terjadi akibat tumpahan bensin yang menyambar arus listrik pada busi motor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warung semi permanen milik Sutikno di tepi jalan Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro terbakar hebat pada Sabtu sore. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu beserta isinya. Menurut warga, kebakaran terjadi sekitar pukul 2:30 sore. Saat itu pemilik warung pulang membawa motor bermuatan bensin untuk dijual kembali. Namun sesampainya di rumah, motor tersebut roboh beserta muatan bensin yang dibawa. Kondisi sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala membuat arus listrik pada busi menyambar bensin yang tumpah. Api kemudian dengan cepat membesar dan membakar motor dan warung semi permanen milik korban. Warga sekitar yang melihat kobaran api berusaha memadamkannya dengan peralatan seadanya. Namun bangunan warung yang sekaligus dijadikan sebagai tempat tinggal terbuat dari kayu semi permanen membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan beserta barang-barang yang ada di dalamnya. Awalnya tadi sekitar jam berapa ya, Pak? Sekitar jam 2:30. Jam 2:30. Itu yang awal mula kebakaran dari apa, Pak? Bensin. Oh, bensin Jatuh, sepeda motor jatuh, orang jualan bensin loh, rengkean, jatuh, terus bensinnya nyala dari apa itu? Busi. Oh, busi. Ya, dari busi. Langsung membesar gitu, Pak ya? Membesar. Tadi sempat ada upaya untuk memadamkan nggak, Pak? Tadi ya sempat, cuma kan takut kita, gitu loh. Oh, gitu ya. Terus disiram sama apa itu? Pakai pasir, malah besar apinya. Oh, ceritanya itu bermuatan bensin mau ditaruh. Bensin, yeah. Mau ngisi lah, ngisi di botol gitu, Pak? Di botol. Oh, gitu ya. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro yang tiba di lokasi langsung memadamkan kobaran api agar tidak menyambar ke bangunan di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Edo Jadi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, aksi pencurian kotak amal Masjid Supangat di Kabupaten Tuban terekam kamera CCTV. Pelaku menggotong kotak kayu keluar area masjid lalu menguras uang infak jamaah. Selain kotak amal, pelaku juga berhasil menggasak kompor, tabung LPG, serta bahan makanan dalam gudang masjid. Aksi pencurian di area Masjid Supangat, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terekam kamera CCTV. Seorang pria menggunakan penutup wajah berjalan mengendap-endap naik ke teras masjid. Setelah memastikan situasi aman, pelaku langsung menggotong sebuah kotak amal kayu. Aksi pencurian ini baru diketahui takmir masjid usai sholat subuh. Mereka menemukan kotak kayu tergeletak sekitar 50 meter dari masjid. Namun uang infak jamaah yang berada dalam kotak telah raib digondol oleh pelaku. Diketahui aksi pencurian ini telah terjadi 2 hari berturut-turut. Selain kotak amal, sebelumnya gudang logistik masjid telah terlebih dahulu dibobol. Pelaku berhasil menggasak sebuah kompor gas, 2 tabung LPG 3 kg, peralatan memasak, serta beras dan bumbu dapur lainnya. Meski demikian, takmir Masjid Supangat tidak melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian. Mereka memviralkan rekaman pencurian ini ke media sosial dengan harapan pelaku bisa bertobat dan mengembalikan barang masjid. Ternyata ada pencurian lagi, itu kompor, beras, sekarang ditambah kotak. Jadi ada kotak amal yang sesuai rekaman di CCTV kita itu. Berarti yang kehilangan apa saja, Mas? Yang terhilang itu 1 kompor, LPG, terus ada beras, dan ada beberapa mungkin alat dapur yang lain ya, yang belum bisa kita identifikasi juga gitu. Karena kan di sana memang
gudang logistik masjid begitu. Untuk isi kotak amalnya, Mas? Isi kotak amalnya kebetulan Jumat itu sudah kita pindahkan ke brankas ya. Jadi kalau misalkan ada itu ya pasti kemungkinan kecil sih, karena mungkin hanya jamaah asar, duhur sama asar, maghrib sama isya, jadi hanya 3 kali itu. Sementara itu, untuk mengantisipasi pencurian terulang, pengurus takmir akan menambah kamera CCTV dan mengintensifkan jaga malam di area sekitar masjid setempat. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kesehatan dan kematian kepada petugas kebersihan tempat peribadatan atau marbot di wilayah setempat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para marbot. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kesejahteraan Rakyat serta menggandeng BPJS Ketenagakerjaan setempat menggelar sosialisasi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Gedung Angling Dharma setempat pada Senin. Kegiatan ini mengundang ratusan petugas kebersihan tempat peribadatan atau marbot. Sosialisasi ini dimulai dari marbot di Kecamatan Kedung Adem, Bojonegoro. Dalam kegiatan ini mereka diberikan pemahaman terkait perlindungan jaminan kesehatan nasional melalui program BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nantinya seluruh marbot yang ada di Kabupaten Bojonegoro akan menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan nama dan alamatnya. Kartu tersebut dapat dimanfaatkan untuk berobat bila masuk ke rumah sakit ataupun dapat diklaimkan pada saat kecelakaan maupun meninggal dunia. Selain mendapatkan jaminan kesehatan maupun jaminan manfaat kematian, Pemkab Bojonegoro juga memberikan beasiswa pendidikan hingga jenjang perkuliahan bagi anak marbot. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Weli Fitrama mengatakan, program tersebut akan diusulkan di PAPBD tahun 2024 ini kepada 163.000 pekerja rentan. PID termasuk di dalamnya marbot ada sebanyak 37.652 orang. Untuk terkait dengan fasilitasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bagaimana daerah, hanya adalah marbot. Nanti Pemkab Bojonegoro akan memberikan suatu program berupa manfaat jaminan kematian dan jaminan kerja bagi marbot yang ada di Bojonegoro. Sebenarnya jumlahnya direncanakan nanti diubah adalah 153.000 untuk yang pekerja rentan, yang PID termasuk marbot nanti ada 37.662. Nominalnya berapa? Nominalnya itu per orang itu 6.500, yang harian itu terlebih nominal nanti di tahun 2024 ini totalnya ada kurang lebih 13 miliar. Sementara jaminan tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik, seperti berobat hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit maupun dapat diklaimkan oleh ahli waris berupa jaminan manfaat kematian. Ini adalah uang negara, maka diberikan kepada masyarakat yang saat ini butuh dan disesuaikan dengan tanggung. Seperti diketahui, iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi marbot akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab Bojonegoro, mulai dari iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp10.000 per bulan dan iuran jaminan kematian sebesar Rp6.800 per bulan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Polisi hutan di Tuban dibacok pelaku pencurian kayu jati. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang polisi hutan di Kabupaten Tuban mengalami luka parah setelah dibacok pelaku pencurian yang dipergokinya membawa kabur kayu jati dari dalam hutan. Korban dibacok menggunakan kapak pada bagian pundak dan paha.
Pasca kejadian, 1 orang pelaku berhasil ditangkap aparat kepolisian. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban langsung menggelandang Mursid warga Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ke Mapolres tempat pada Senin siang. Pria 43 tahun ini ditangkap petugas setelah membacok polisi hutan di kawasan hutan Desa Mulya Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Pembacokan bermula saat korban bernama Damari, Kepala Resort Polisi Hutan Desa Mulya Agung, Singgahan, Tuban, berpatroli di wilayah hutan setempat. Saat melintasi petak 25C, korban memergoki sejumlah orang menebang 3 pohon kayu jati. Melihat kejadian ini, korban lantas menegur para pelaku. Namun para pelaku sebaliknya melawan dan membacok korban menggunakan kapak. Akibatnya, korban mengalami luka bacok parah pada bagian pundak dan paha, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pasca kejadian, Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap 1 orang pelaku bernama Mursid, beserta barang bukti sebilah kapak dan celana korban. Saat ini petugas masih mengejar pelaku lain yang sudah dikantongi identitasnya. Jadi pada intinya pada saat mantri hutan ini melaksanakan patroli, ya kemudian ditemukanlah pelaku, ya. Kemudian pada saat akan dilakukan penertibannya tindakan dari mantri yang bersangkutan ini melawan, kemudian melakukan pembacokan dan terkena di paha sebelah kiri. Nah, seperti itu. Jadi intinya kronologisnya seperti itu. Itu mencuri kayu sendirian atau dengan gerombolannya? Ada temannya, namun masih di dalam pendalaman. Tetap kita lakukan upaya pencarian untuk identitas dan lainnya sudah kita dapatkan, ya. Untuk perkembangannya nanti akan kita sampaikan. Pasal yang disangkakan ya? Untuk pasalnya 351 ayat 1. Sementara itu, ADM KPH Parengan Tuban Irawan mengatakan jumlah pelaku pencurian lebih dari 1 orang. Para pencuri tersebut membawa 3 kayu jati utuh berusia lebih dari 20 tahun. Anak buah kami, Pak KRPH Mulya Agung yang kena serangan pecok itu ya, itu Pak Damari namanya. Prosesnya pada saat itu kan dia patroli begitu di hari Jumat itu pagi, melewati kawasan hutannya Pak Damari itu, RPH Mulya Agung. Bertemulah sama orang-orang yang kami tengarai mencuri kayu karena membawa kayu itu. Sehingga pada saat itu Pak Damari untuk melakukan ya mungkin menghentikan begitu, menghentikan prosesnya seperti itu. Mungkin kemudian kok tahu-tahu mungkin nyerang, mungkin nggak mau dihentikan apa-apa begitu ya. Tidak mau dihentikan, mungkin takut, mungkin juga mau ditangkap apa-apa, jadi dia nyerang gitu pakai benda tajam yang tadi yang sudah disampaikan. Itu ada berapa orang? Kalau jumlahnya, yang jelas lebih dari 1 orang. Cuma identifikasinya mungkin dalam proses pengembangan, nama-nama mungkin juga sudah kami tidak bisa menyampaikan di sini karena kami juga kurang tahu persis, mungkin nanti dari pengembangan dari kepolisian saja ya. Kondisi Pak Damari sendiri seperti apa? Sudah membaik sekarang. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Siki Muhammad, CTV, Tuban. Sementara itu, pasukan gabungan dari Polisi Hutan, TNI, dan Polri melakukan patroli penyisiran di kawasan hutan di Kabupaten Jombang. Patroli ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan memasuki musim kemarau. Petugas menegaskan akan menindak warga yang melakukan pembakaran di kawasan hutan secara sengaja. Dengan memakai kendaraan trail, petugas gabungan menyisir sejumlah lokasi di BKPH Tapen yang ada di Kabuh, Kabupaten Jombang. Petugas gabungan dari Polisi Hutan, TNI, dan Polri menyisir setiap lokasi yang berpotensi terjadi pembakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut. Di lokasi yang menjadi titik kerawanan, petugas memasang sejumlah baliho. Baliho berisi himbauan untuk menjaga kelestarian hutan, sekaligus menjaga agar tidak sampai terjadi kebakaran yang bisa merugikan banyak pihak.
Denny Yadian Nurtopo, Wakil ADM Perum Perhutanik Satuan Pemangkuan Hutan KPH Mojokerto Timur mengatakan, langkah patroli di kawasan hutan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan, terutama di wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran di musim kemarau. Meskipun dalam catatan Perum Perhutani di tahun ini angka kebakaran menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kebakaran itu rata-rata di lokasi yang pertama di pinggir jalan karena ada orang-orang yang iseng, biasanya supaya kalau malam itu biar terang, atau yang kedua petani penggarap yang menggarap lahan di dalam kawasan hutan di mana dia membersihkan lahannya ingin cari praktisnya saja dengan membakar sersah-sersah sampah yang ada di dalam kawasan hutan. Yang dilakukan petugas untuk mencegah terjadi kebakaran itu, Pak? Kita sudah mulai dari bulan Februari kita memasang banner-banner larangan, peringatan di pinggir jalan ataupun di petak-petak yang memang di situ interaksi masyarakat dalam menggarap lahan itu sangat besar. Jadi di situ ada banner larangan membakar sampah, terus larangan apabila terjadi kebakaran itu mereka langsung kita kasih sanksi yang kita tulis di banner tersebut. Sementara AKP Koyum Mahmudi, Kapolsek Kabuh mengatakan, ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan cukup tinggi, sehingga pihaknya meminta kepada masyarakat untuk bersama menjaga kelestarian alam dan tidak melakukan pengerusakan, baik pembakaran maupun pembalakan liar. Terkait dengan pidana, apabila betul-betul terjadi pembakaran, maka para pelaku akan dikenakan pidana maksimal 15 tahun atau denda 5 miliar. Sebelum dilakukan patroli, pasukan gabungan ini melakukan apel persiapan di pinggir kawasan hutan yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Selain melibatkan unsur aparat kegiatan, patroli juga melibatkan warga di sekitar kawasan hutan. Keterlibatan masyarakat sekitar hutan ini dilakukan karena potensi pelaku atau orang yang tidak bertanggung jawab ada di sekitar kawasan hutan setempat. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, puluhan ribu keluarga di Kabupaten Ngawi rawan terdampak krisis air bersih. BPBD menghimbau kepada pemerintah desa untuk segera melakukan permohonan dropping jika di wilayahnya mulai kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi mencatat terdapat 34.529 kepala keluarga atau KK dengan 93.031 jiwa warga masuk kategori rawan krisis air bersih pada saat musim kemarau tahun ini. Upaya dropping atau distribusi akan dilakukan jika pihak pemerintahan desa mengajukan usulan. Kasih Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo menjelaskan, puluhan ribu KK dan jiwa itu tersebar pada 23 desa dari 8 kecamatan, meliputi Kecamatan Beringin, Kasreman, Pitu, Ngawi, Widodaren, Karanganyar, Kedunggalar, dan Mantingan. Upaya BPBD dalam pemenuhan air bersih bagi warga terdampak kekeringan yakni dengan melakukan dropping atau distribusi secara langsung. Menurutnya saat ini ada 3 unit truk tangki air dengan masing-masing kapasitas 5.500 liter siap melakukan distribusi. Meski begitu, pelaksanaan distribusi mengacu permohonan dari masing-masing pemerintahan desa. Diakuinya pada musim kemarau ini, BPBD juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 30 juta rupiah untuk pemenuhan air bersih kepada masyarakat. Ada di 8 kecamatan, 23 desa, terdiri dari 93.031 jiwa, 34.529 KK. Untuk sistem pendistribusian air bersih melalui permohonan dari desa ke Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Ngawi. Selain kekeringan, di Kabupaten Ngawi berpotensi kebakaran hutan, pohon tumbang, angin kencang. Adapun anggaran penanganan kebutuhan di Kabupaten Ngawi kurang lebih 30 juta. Himbauan dari BPBD untuk masyarakat jika ingin membantu air bersih agar berkoordinasi dengan BPBD untuk diarahkan desa yang membutuhkan. Kalau untuk ketersediaan armada sendiri di BPBD ada berapa unit ini? Kesediaan armada di BPBD Kabupaten Ngawi ada 3 unit. Dengan kapasitas tangki? Kapasitas tangki 5.500. Rata-rata kalau kebutuhan masyarakat itu setiap kali dropping nyampe berapa liter Pak? Biasa untuk waktu musim kemarau kemarin? Itu pemetaannya tinggal kalau memang dia paling banyak membutuhkan itu 2 tangki yaitu 11.000. Sementara itu BPBD juga memetakan selain bencana kekeringan yakni krisis air bersih, pada musim kemarau ini juga rawan terhadap kebakaran hutan, pohon tumbang dan angin kencang,
sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Atap ruangan SMP Negeri 1 Senori Tuban ambruk. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Tak ada angin, tak ada hujan, atap bangunan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Tuban ambruk. Diduga atap bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai ruang guru ini ambruk lantaran sudah rapuh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena peristiwa terjadi saat ruangan sedang kosong. Atap bangunan sekolah menengah pertama negeri 1 Senori yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban pada Jumat malam ambruk. Beruntung dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa karena peristiwa terjadi saat ruangan sedang kosong. Menurut keterangan Kepala SMP Negeri 1 Senori Tuban, Muhammad Mas'ud, ruangan yang sebelumnya digunakan sebagai ruang guru itu sudah mengalami tanda-tanda kerusakan pada bulan Maret lalu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh guru dipindahkan ke ruangan lain. Selanjutnya pada Jumat pukul 2 sore, saat proses pembelajaran sudah selesai, guru yang mengajar ekstrakurikuler bola voli melihat adanya tanda-tanda ruangan akan roboh. Hingga akhirnya pada Jumat malam hingga Sabtu pagi, atap bangunan yang berdiri sejak tahun 2003 tersebut secara bertahap ambruk. Pasca kejadian, kini pihak sekolah tengah membersihkan sisa reruntuhan atap yang ambruk, serta menyelamatkan sejumlah barang yang masih terpakai. Sementara pihak kepala sekolah tengah mengajukan perbaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Jam 2 perkiraan infonya jam 2 ada tanda-tanda rubuh. Nah, jam 2. Kemudian maghrib info dari lama juga maghrib itu sudah ada berat. Jadi runtuhnya semakin berat sampai dengan pagi hari. Ini ruangan apa sih, Pak? Oh, ini ruang guru. Ruang guru, kemudian sekitar ya sudah lama, sekitar sebelum Maret sudah ada tanda-tanda, sedikit ada tanda-tanda kerusakan, maka guru saya eksekusi, saya pindah ke ruang lain, ke ruang kelas. Jadi ini sudah kosong, mulai bulan Maret sudah kosong. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara itu pihak sekolah belum mengetahui jumlah kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu, pasangan suami istri di Kabupaten Jombang sukses menekuni usaha ukir aneka aksesoris dinding berbahan kayu. Tidak hanya aksesoris, bahan peti mati relief Buddha tidur juga banyak dipesan oleh pelanggannya. Bahan ukir kayu Buddha tidur ini biasanya ditempel di bagian peti sebelum disemayamkan. Tidak heran setiap bulan cuan puluhan juta mengalir ke kantong pasangan ini. Di rumah sederhana yang ada di Desa Puri Semanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, pasangan Elis Gustiawan dan Sundari menekuni bisnis rumahan ukir kayu. Aneka hiasan dinding mulai dari kaligrafi, jam dinding hingga relief Buddha tidur banyak dipajang di dinding rumahnya. Sebelum mengukir di kayu, tangan terampil pria ini membuat sketsa gambar sesuai dengan permintaan. Usai sketsa jadi, baru alat ukir manualnya bekerja. Satu tangan memegang alat ukir, tangan satunya lagi memukul pelan. Sedang matanya berkonsentrasi dan mengarahkan ke sketsa awal yang sudah dibentuk. Usai pahatan ukir Buddha selesai, giliran sang istri Sundari untuk beraksi. Dengan menggunakan mesin amplas, Sundari memperhalus garapan ukir suaminya. Setiap lekuk pahatan dibersihkan dan dihaluskan hingga membentuk gambar yang sempurna dan detail. Elis mengaku sudah beberapa tahun terakhir menekuni usaha ukir pahat kayu. Selama ini, pangsa pasar karyanya sudah merambah ke sejumlah kota di Indonesia. Dengan menggunakan media sosial dan jaringan pelanggan, usahanya terus berkembang. Satu karyanya bisa dijual dengan harga termahal mencapai 4 juta rupiah. Paling lambat sampai 2 hari. Biasa permintaan dari mana saja? Dari Gudo, dari luar kota banyak. Dari Jogja, dari Bali, dari Kalimantan, dari Jakarta.
banyak. Muncul inisiatif untuk buat produk ini dari mana? Mbah saya kan dulu tukang, jadinya saya sendiri juga tertarik dengan kayu. Di sini juga kan banyak kayu. Dijual sampai harga berapa sih? Kalau ini 600 Mas, ukuran 34 78. Pernah terjual yang termahal sampai berapa? Termahal itu sampai harga 4 juta. Sedangkan untuk ukiran Buddha tidur yang sedang dikerjakan adalah ukiran yang akan ditempel di peti mati penganut Buddha. Ukiran ini akan dipasang dua sisi di peti mati pemesannya. Satu ukiran Buddha tidur di atas bunga ini dia jual dengan harga Rp600.000. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctv.bojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.